Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Senovia April dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus. Untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Sudah hadir pemirsa sejumlah narasumber di studio RCTV. Langsung saja kita berkenalan. Yang pertama sudah hadir di sini Bapak Ahmad Bayu Suradilaga selaku Kabid Promosi dan Ekraf Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir Bapak. Siap memberikan informasi pada pemirsa RCTV ya? Siap. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Disbudpar Kabupaten Cirebon sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di sini, dan selain itu hadir juga di sini narasumber lainnya. Ada yang menyala sekali di sini. Oke, ada Mas Muhammad Adnil Faisal. Ini perwakilan dari Paguyuban Nok dan Kacung. Sehat kabarnya? Sehat Mbak Novi, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir ya. Siap. Oke, pasti juga siap memberikan informasi pada pemirsa RCTV. Satu lagi yang pakai batik di sana. Oke, yang ganteng sekali. Ada Mas Bayu Munggaran Putra Suhendar selaku coach, dan juga ini founder Respik ya, kelas Public Speaking Cirebon. Betul. Semangat. Semangat dong, menyala. Menyala ya. Oke, terima kasih sudah hadir ya Mas ya. Di tengah Sama-sama. kesibukannya pastinya ya, siap memberikan informasi dan juga sharing ilmu juga nih kayaknya nih ya. Insya Allah, amin. Oke, Insya Allah. ini mahal nih kasih ya. Oke deh, terima kasih ya. Untuk malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan persiapan Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon ke ajang Mojang Jajaka Jabar. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Pak Kabid nih ya. Pak, ini dari Disbudpar Kabupaten Cirebon sedang fokus program-program apa nih Pak? Iya, kalau dari Budpar ya, di bidang promosi dan ekonomi kreatif pariwisata, ya memang di tahun 2024 ini kita tidak hanya untuk memasarkan pariwisata, ya memang salah satunya gitu. Tapi di sini juga kita ada urusan dari ekonomi kreatif, terus kemudian dari SDM, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, untuk di tahun 2024 ini untuk kita dalam mempromosikan atau memasarkan pariwisata ini, kami di 2024 ini sudah menggelar ya, atau melaksanakan event-event pariwisata. Kemudian dari bulan kemarin juga kami juga untuk peningkatan kapasitas SDM kelompok sadar wisata ya, kami juga sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk menggali potensi-potensi ekonomi kreatif pariwisata itu di desa wisata Sedong dan Talun. Oke. Dan kita juga berbarengan selama di tahun 2024 ini untuk untuk mempromosikan pariwisata, terus kemudian kita juga mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif. Kita bersama dengan teman-teman Paguyuban Nok dan Kacung di Manoki, sebagai untuk liputan ya di lokal gitu. Nah, terus kemudian di bidang promosi ekonomi kreatif juga kami juga sudah menyelesaikan, kita ada kayak gedung ruang kreatif nih. Wow. Apa itu Pak, gedung ruang kreatif? Ini baru ya Pak ya? Ini baru. Itu sebuah tempat khusus ya Pak? Tempat khusus ya untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif, untuk memproduksi kreasi juga nanti akan di situ. Oke, di mana itu Pak Bayu? Ini tepatnya di Kecamatan Weru ya, di Jalan Utuh Iskandar Dinata, yang mana ini bersampingan dengan pasar batik. Oke. Sudah bisa dikunjungi atau bagaimana Pak? Sudah bisa. Ini juga rencana kita di akhir tahun kita optimalkan ya untuk teman-teman komunitas, terus kemudian ya ini nanti juga kita akan optimalkan juga dengan Paguyuban Nok Kacung untuk kegiatan kreasi nih, kita coba ramaikan lah di wilayah. Menggeliatkan pariwisata terus ya Pak ya, betul. yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Apalagi banyak sekali program yang di helat ya Pak dari Disbudpar ini. Kemarin juga kan yang wisata alam itu Pak? Wisata alam, launching ya atau trip ya dari
ya baru dari Banyu Panas ke Batu Lawang dengan Jeep Adventure, betul. Wow, itu seru loh Pak Novi. Waduh, ini kita harus ikut juga datang sana ya Pak ya? Bisa menikmati ataupun merasakan sensasi adrenalin ya Pak? Betul. Oke, ini warga Kabupaten Cirebon ada wahana baru juga ya Pak? Ada wahana baru juga, jadi kita bisa melihat tambang ya, yang dulu mungkin warga masyarakat Cirebon ini belum mengetahui ya secara tambang semen ya gitu ya, batu-batu kapur. Nah sekarang itu dengan Jeep Adventure ini kita bisa melihat loh bekas-bekas tambang itu gitu, dari apa namanya tebing-tebing yang sekarang menjadi tebing-tebing itu gitu. Jadi bisa melihat pemandangan view-view indah di sana ya Pak betul, ya? Betul. Wow, ini cocok ya yang berjiwa adventure sekali nih ya Pak ya? Iya. Harus cobain sensasi luar biasanya nih ya. Oke, Pak, ini terkait dengan pariwisata, ini juga kan harus ada duta pariwisata ya Pak Bayu ya? Betul. Oke, ini bagaimana Pak menyiapkan duta pariwisata untuk Kabupaten Cirebon nih Pak Bayu? Ya, menyiapkan duta pariwisata itu ya kalau ini salah satunya ini melalui apa namanya, melalui kita setiap tahun itu kita menyelenggarakan Nok dan Kacung ya. Cuman memang di tahun 2024 ini kita fokus karena memang tahun 2022 ya atau 2021 ya terakhir itu ya. Nah itu kita fokus ke Moka Jabar, Mojang dan Jajaka Jabar. Ini dari sekarang ini sedang mempersiapkan untuk mengirimkan duta pariwisata Kabupaten Cirebon ya Pak ya? Betul. Untuk mengikuti ajang Moka Jabar. Mojang Jajaka Jabar. Mojang Jajaka Jawa Barat yang waduh ini seru sekali persiapannya sejauh mana nih ya? Ini sudah hadir dari Paguyuban terus juga dari coachnya langsung ya. Oke, tapi ngomong-ngomong dari Paguyuban sendiri perannya apa sih di Paguyuban Nok dan Kacung ini? Betul, jadi dari Paguyuban sendiri sebelumnya Nok Kacung udah tahu belum nih? Sudah dong. Sudah tahu. Nok dan Kacung ini. Soalnya dari daerah lain Mbak Novi kadang masih mempertanyakan Kacung tuh kayak kalau di Jawa tuh yang disuruh-suruh gitu. Sebenarnya kalau di Cirebon sendiri Kacung itu sebagai panggilan laki-laki gitu, anak laki-laki. Dan Noknya sendiri sebagai panggilan anak perempuan. Ini supaya pemirsa tahu dulu, Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon itu sebagai representatif duta pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Sejauh ini sih untuk perannya sendiri dari Paguyuban itu mendukung dan juga bersinergi dengan tentunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihannya banyak sekali, mulai dari public speaking, kemudian bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah di situ peran Paguyuban untuk bersinergi dan juga berkoordinasi serta memberikan tempat bagi mereka untuk mempromosikan di sosial media. Kita bantu untuk konten-kontennya, kemudian upload di sosial media dan lain sebagainya sih, sebagai bentuk support dari kita. Oh, ini untuk mempromosikan betul, gitu ya, iya. Apa yang dimiliki, potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Cirebon. Betul banget. Wow, jadi ini banyak sekali membuat video-video menarik nih ya. Betul. Untuk bisa disebarluaskan ya kepada warga Kabupaten Cirebon khususnya. Iya, karena ada bagian-bagian khusus yang memang menjadi penilaian video yang profile dan lain sebagainya gitu di Mojang Jajaka Jawa Barat. Kemudian kita juga mengirimkan Kang Hadiah sama Teh Elisa sebagai perwakilan dari Mojang Jajaka Jawa Barat. Itu sudah memenuhi representatif pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon dengan 3B, ada Behave, Brain, dan juga Behavior. Untuk beauty, behave, dan juga brain juga. Jadi brain itu sebagai kecerdasan, kemudian beauty itu sebagai penampilan yang menarik, dan juga behavior sebagai perilaku. Dan Kang Hadi serta Teh Elisa sudah memenuhi 3B itu dan kita yakin optimis untuk Kabupaten Cirebon. Penasaran nggak sih nanti perwakilan Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon seperti apa? Ya kita simpan dulu bikin penasaran keluarga Kabupaten Cirebon dan pemirsa semua ya. Oke, ini ada Mas Bayu di sini ya. Mas Bayu sebagai coach ya, ini melatih Duta Pariwisata untuk nanti di ajang di Jawa Barat itu ya. Betul. Oke, sejauh ini bagaimana persiapannya? Jadi persiapannya memang kita sudah dari jauh-jauh hari ya Mbak Novi. Karena untuk persiapan komunikasi dari finalisnya sendiri itu memang membutuhkan pematangan yang betul-betul serius gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa Duta Pariwisata apalagi finalis untuk Jawa Barat ini akan menjadi corong kan. Mereka yang akan memberikan informasi tentang seni, budaya, bahkan tempat-tempat pariwisata yang ada di Jawa Barat. Khususnya Nok Kacung yang mewakili Kabupaten Cirebon juga persiapannya menurut saya cukup sudah mumpuni lah. Kenapa? Karena dari calonnya sendiri, dari Elisa dan Hadi sendiri memang sudah memiliki kemampuan minimum yang menurut saya masuk ke requirements.
Seperti itu. Maka ditunjuklah mereka berdua gitu kan. Jadi saya sendiri tidak terlalu merasa terbebani. Bahkan saya sangat amazed ya. Finalis yang tahun ini justru prosesnya itu tidak terlalu sulit untuk mematangkan. Karena kemampuannya sudah ada, hanya tinggal dipoles bagaimana mereka bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, bahkan bisa melakukan eye contact dan kontrol ketika sedang grogi biasanya. Wah, gitu. ini akan berbagi tips juga mungkin nanti nih ya Mas Bayu nih ya. Insya Allah boleh. Jadi termasuknya ini sudah ini ya optimis nih nanti ya. Optimis. Harus Optimis, betul. Saya sendiri sudah sangat optimis kalau dari kemampuan komunikasi ya, dari Bey dan dari siapa, Bey Hadi dan juga Elisa, ini sudah sangat baik, begitu. Jadi saya hanya memoles saja, ya kan, dan membiasakan mereka, termasuk salah satunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan waktu yang ditentukan. Jadi ada triknya, termasuk ketika mereka harus bergeser, itu pun saya bantu untuk diatur. Detail sekali dia. Harus detail. Harus detail. Harus detail. Oke deh, ini di tangan-tangan yang luar biasa ini Pak Bayu juga merasa ini ya, terbantu sekali ya Pak Bayu ya. Terbantu sekali. Oh, Betul. baik-baik. Ini Pak, duta yang nanti dikirimkan Bapak optimis juga ya Pak? Optimis, harus optimis. Harus bawa istimewa nih nanti, bawa Istimewa. sesuatu yang Harus. bisa dibanggakan lagi Iya, ya Pak. Istimewa Kabupaten sekali. Cirebon ya. Oke, untuk wilayah Kabupaten Inovasinya. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa di dialog khusus bersama dengan Disbudpar Kabupaten Cirebon. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana. Terkait dengan persiapan Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon ke ajang Mojang Jajaka Jawa Barat. Ini pelaksananya kapan sih, Pak Bayu? Tanggal 2 sampai tanggal 6 Desember. Wow. Tanggal 6 Desember itu grand finalnya nanti di Bandung ya. Atau memang belum di ini ya, tentukan ya dari panitia dari Jawa Tapi Barat. termasuk sebentar lagi ya Pak ya? Termasuk bentar lagi di bulan depan. Wow, ini dari persiapan yang sudah dilakukan, ini apa lagi nih Pak yang menurut Pak Bayu nih harus dimatangkan lagi? Ya sebetulnya sih nanti tinggal bagaimana si finalis ini nanti akan dari tanggal 2 sampai tanggal 6 itu akan dikumpulkan semua nih satu Jawa Barat nih di karantina ya. Jadi nanti ini ya apa yang sudah kita persiapkan itu ya ini bagaimana nanti di sana kita tinggal memuaskan ya Pak dari Bapak memuaskan. lihat bagaimana Iya. pelatihan yang diberikan. Lu sudah lama loh. Lama ya. Dari kapan sih itu Pak? Mas Bayu ini bagaimana Mas Bayu? Saya sendiri kurang lebih udah hampir 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan ya? Iya, 1,5 bulan yang lalu tuh kita sudah persiapan. Oke. Gitu. Jadi kita sudah persiapkan apa-apa saja yang akan menjadi tantangan kita di sana. Iya. Seperti itu. Salah satunya kemampuan komunikasi yang memang menurut saya ini adalah salah satu kemampuan yang utama gitu. Betul. Karena mereka akan memberikan informasi kan. Nah, apalagi penilaian yang akan dilihat di sana adalah bagaimana cara mereka berbagi informasi. Oke, ini kan modal utama nih ya untuk finalis kita nih ya, Betul. Duta Pariwisata ini ya. Oke, melihat apa ya progresnya, bagaimana nih? Progresnya cukup baik, bahkan menurut saya sangat baik ya. Jadi perkembangan dari Elisa dan Hadi sendiri, yang tadinya memang secara komunikasi sudah baik, itu kita poles lagi menjadi sangat baik untuk bisa mengikuti ajang yang populer ini, seperti itu. Jadi melalui beberapa kemampuan-kemampuan, skill-skill, teknik-teknik sendiri, jadi basic tekniknya saya poles kembali, saya tambahkan dengan beberapa teknik-teknik yang bisa dimunculkan. Oke. Seperti itu. Ini berkaca dari pagelaran ini sebelumnya nih ya, ini ajang ini. Ini apa yang menjadi evaluasi ataupun yang harus diterapkan di finalis kita nih, perwakilan Kabupaten Cirebon? Sama mungkin pesannya dengan finalis-finalis lain ya. Jadi apa yang harus kita siapkan itu yang paling utama adalah mengontrol rasa grogi itu sendiri. Karena itu yang paling susah sebenarnya. Sehebat apapun kita memiliki brainnya ya, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri, menguasai diri ketika menjawab pertanyaan, ketika memberikan pendapat, apalagi ketika waktu sudah mulai habis, itu kan mulai kepepet tuh. Nah itu harus betul-betul menguasai diri. Jadi yang saya tanamkan kemarin ke Hadi sama Elisa itu adalah bagaimana mereka bisa menguasai diri, lalu bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan tenang. Karena dengan ketenangan itulah jawaban-jawabannya akan akurat. Susah gampang loh Mas Iya. Bayu. Betul.
Betul, karena orang yang sudah berlatih Event aja, besar itu ya. iya, orang yang sudah berlatih saja, ketika merasakan grogi, itu buyar sudah pasti. Betul. Jadi bagaimana ketika buyar itu terjadi, kita bisa mengembalikan fokus ke situ. Nah itu yang menjadi poin utama sebenarnya. Dan itu menjadi masalah oleh semua finalis di setiap tahunnya. Jadi kuncinya itu aja sebenarnya. Oke. Termasuk mental juga ya Termasuk mungkin. mental Termasuk juga, Bang mental Abi? ya. Betul. Oke. Caranya ini membangun mental yang kuat bagaimana tuh? Yang pertama, kalau dari saya, kita harus self acceptance dulu ya. Jadi yang pertama adalah menerima diri kita apa adanya, Oke. baik kekurangan maupun kelebihannya. Nah, setelah kita menerima kekurangan dan kelebihan diri kita, barulah kita bisa yakin hal-hal atau poin-poin mana saja yang bisa kita tonjolkan sebagai kelebihan. Ketika nanti kita mengalami yang namanya grogi atau ngeblank atau lupa, dengan meyakini bahwa kita memiliki kelebihan itu, kekurangan-kekurangan itu tuh akan terkikis dengan sendirinya. Nah, kebanyakan orang hanya bertanya bagaimana sih cara jadi pede, kan seperti itu. Nah, ini kan masalah mental ya. Cuma mereka lupa self acceptance, mereka lupa untuk menerima diri sendiri dulu. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi yang paling utama ketika pengen membangun mental, self acceptance dulu. Terima dulu diri sendiri apa adanya, lalu tonjolkan mana yang menjadi kelebihan-kelebihan kita. Seperti itu. Oh, begitu. Ini 1,5 bulan ya mereka digembleng nih ya. 1,5 bulan. Oke. Ini Begitu. semoga progresnya, Lama ya. semoga ya Pak ya dengan waktu yang lumayan lama juga ini ya Betul. menghasilkan terbaik nih ya. Oke, mungkin Mas Adil juga ini punya pengalaman dong ya. Iya, Ini betul. sangat luar biasa juga di ajang yang serupa. Ini bagaimana nih sebagai pembelajaran juga untuk adik-adiknya nanti nih. Iya, jadi untuk Nokacung sendiri memberikan pengalaman yang begitu luar biasa ya untuk kita semua. Karena jujur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu salah satu dinas yang sangat mensupport adik-adiknya, anak-anak tercintanya gitu. Mungkin di daerah lain tidak sematang di Kabupaten Cirebon, Mbak Novi. Kabupaten Cirebon tuh dinasnya menyediakan pelatihan bahasa Inggris, kemudian make up dan lain sebagainya itu disediakan menuju Mojang Jajaka Jawa Barat. Belum tentu daerah lain ada gitu. Tapi Kabupaten Cirebon dinasnya hadir sebagai wadah bahwasannya Nokacung Kabupaten Cirebon tidak sendiri. Mereka ditemani dengan Bapak Ibu Dinas yang luar biasa. Juga kita sebagai Kepaguyuban Nokacung Kabupaten Cirebon untuk membuktikan bahwa Teh Elisa dan juga Kang Hadi siap untuk menjadi Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2024. Oke, Pak, segitu seriusnya dari dinas ya Pak. Iya. Memang apa sih Pak yang ingin dicapai goalsnya tuh Pak Kabir? Iya, goalsnya ya bisa membawa ini ya, ini kan suatu kebanggaan juga ya terhadap finalis ya, ketika memang menjadi wakil dari Mojang Jajaka Jawa Barat ini ya gitu. Ya terlebih sih ketika memang di sana juga seminimalnya ini kami ini bisa mengangkat potensi-potensi Kabupaten Cirebon melalui tugas dari Duta Pariwisata ini gitu. Jadi kita bawa kearifan lokal, kita bawa potensi pariwisata ini ke Jawa Barat gitu, dari 27 kabupaten kota finalis ya se-Jawa Barat betul. gitu. Wow, ini persaingannya sangat ini ya. Iya. Wow, ya nanti saat tanggal 6 6 Desember nanti ya. Betul. Wow, ini dari wilayah Kabupaten Cirebon sudah mempersiapkan duta pariwisatanya ya. Warga Kabupaten Cirebon juga harus support ya Pak? Harus support. Harus, wajib. support. Oke, Pak Bayu sejauh ini bagaimana Pak respon dari warga masyarakat Kabupaten Cirebon juga Pak terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan dari Disbudpar khusus untuk menyiapkan duta pariwisata sebagai ini ya Pak ya, membantu ya untuk Iya. menginformasikan potensi yang kita miliki. Ya responnya baik ya gitu, apalagi ini juga selain persiapan itu kan udah hampir 2 bulan ya mungkin ya, dari bulan Oktober gitu ya, Oktober. Nah kita juga dalam setiap kegiatan Budpar juga kita selalu libatkan dari waktu yang padat, selain tadi teman-teman ini kita latih ya dari bahasanya, terus kemudian public speaking, make up apa segala macam gitu. Kita juga tetap kita sisipkan gitu untuk
apa namanya, Ditampilkan. finalis ini kita tampilkan gitu, kita promosikan gitu, kita kenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di bidang promosi dan ekonomi kreatif. Tugas mereka tuh apa saja nih, Pak Bayu? Memberikan pandangan tentang pariwisata. Kemarin kita kegiatan terakhir untuk SDM ini apa ya? Jadi memberikan supaya masyarakat ini memberikan pengetahuan tentang sabta pesona, terus sadar wisata untuk wilayah memang berpotensi kepada pariwisata gitu. Jadi mereka dibekali semua tuh ya tentang Betul. potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon ya. Belajarnya banyak nih ya bagi kita pariwisata ya. Oke, tapi ini penting ya, Mas Adil, bagaimana Mas Adil? Penting sekali ya. Penting banget karena duta pariwisata itu kan sebagai representatif pemuda daerah. Jadi khususnya tentang kebudayaan dan pariwisata itu harus memahami tentang kearifan lokal, kebudayaan dan pariwisata, sehingga duta pariwisata ini sebagai informan bagi teman sebayanya juga. Itu kan generasi Z sekarang, Mbak Novi, jarang sekali yang menyentuh kebudayaan nih. Sekarang kan banyaknya sosial media dan lain sebagainya. Pengaruh gitu. budaya lain Betul, gitu ya. pengaruh budaya lain, termasuk kesenian-kesenian itu jarang disentuh. Nah, hadirnya Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon ini untuk mengajak generasi muda kembali cinta akan kebudayaan daerah dan tentunya bisa mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan tentunya juga di Kabupaten Cirebon, Mbak Novi, banyak sekali desa wisata. Dan juga kemarin Kang Hadi berkesempatan untuk memberikan materi terkait kelompok sadar wisata atau Pokdarwis untuk membina Pokdarwis itu sendiri. Jadi luar biasa sih untuk Kacung Kabupaten Cirebon. Wow, jadi mereka juga bisa tuh ya berbagi ilmu Betul, ya. berbagi ilmu. Wah, ini coach gimana nih, coach luar biasa nih ya. Ada Tentunya ini berkat didikannya dari nih ya. Coach Bayu nih. Oke. Jadi harus mengkampanyekan pariwisata nih. Betul. Itu ya Betul. tugas duta pariwisata itu ya. Betul. Jadi menurut sudut pandang komunikasi, memang duta pariwisata tugas utamanya adalah mempromosikan, ya kan, menginformasikan, bahkan membagikan apapun informasi terkait pariwisata yang ada di suatu daerah. Nah, maka dari itu saya sering kali ngobrol, pernah juga sama Pak Bayu ya, secara intensif saya bilang, Pak, public speaking adik-adik kita ini harus lebih digembleng lagi. Bahkan tidak hanya ketika akan menghadapi ajang-ajang seperti ini saja, seperti itu, tapi untuk keseharian mereka, karena ada paguyuban yang aktif juga setiap tahunnya, maka memang kemampuan berkomunikasi ini harus menjadi bekal dasar. Nah, inilah yang saya kebetulan sama Pak Bayu juga sangat bertukar informasi ini sangat intensif gitu. Jadi saya berharap tidak hanya Nok Kacung saja, tapi seluruh ya generasi muda di kota dan Kabupaten Cirebon ini juga bisa menjadi generasi muda yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Karena itu modalnya sekarang. Modal utama dari komunikasi ya. Betul. Oke, ini Mas Adil juga merasakan sendiri ya. Betul. Pentingnya ya belajar komunikasi. Betul, penting banget. Penting. Kan sudah eranya juga. Eranya Mana juga, ya? Pak Bayu. Iya, harus era sosmed, konten kreator ya, digital gitu. Jadi ya Harus juga kita mengikuti perkembangan zaman ya, jangan sampai tertinggal ya. Oke, Bang Bayu, apa yang ingin disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon, khususnya untuk para finalis kita nih, nanti akan berlaga di Jawa Barat? Iya, jadi untuk warga Kabupaten Cirebon ini mohon doa dan dukungannya ya untuk Nok Elisa dan Kacung Hadi yang akan mengikuti event kreatif Mojang Jajaka di Jawa Barat. Semoga Nok Elisa dan Hadi ini bisa mendapatkan atau bisa mewakili Kabupaten Cirebon yang terbaik. Amin. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa dalam dialog khusus. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami di RCTV. Kali Anda bergabung bersama kami pemirsa dalam dialog khusus dengan tema yaitu persiapan Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon ke ajang Mojang Jajaka Jawa Barat. Oke, Coach, ini sangat luar biasa ya. Sebentar lagi loh ya. Gimana? Agak-agak nervous gimana sebagai coach juga nih ya? Gimana Duta Pariwisata ini akan berlaga nanti? Kekhawatiran pasti ada, karena kan kita tidak tahu ada faktor X di luar sana ya. Kan tetapi dengan kemampuan Kacung Hadi ya dan juga Nok Elisa, saya sangat optimis sekali mereka berdua mewakili Kabupaten Cirebon itu bisa menampilkan yang terbaik. Oke, ini dia ya finalisnya ya. Wow, menyala ya Kacung dan Nok kita ya. Oke, boleh ini
Kacung Kabupaten Cirebon. Ya, ini Kacung Hadi. Kacung Hadi, Mas betul. Bayu. Kemudian ini Dan ini ada Nok Elisa, Oke. mewakili Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon. Oke, nama lengkapnya siapa nih? Mangga, bisa Iya. perkenalkan. Sampurasun Sadayana, perkenalkan nama saya Elisa Heldawati, delegasi Kabupaten Cirebon dalam Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2024. Cakep ya, emang cantik nih ya. Oke, silakan Kacung ya. Baik, sampurasun semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi Pramono. Saya adalah Nokacung Kabupaten Cirebon tahun 2022 dan finalis Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2024 delegasi Kabupaten Cirebon. Mantap. Ini dari suaranya udah oke banget nih ya. Ini karena peran dari Coach juga nih ya. Luar biasa. Dan ini ya, vokalnya itu oke banget loh. Iya. Itu penting juga ya. Penting, karena dalam belajar public speaking itu kita juga harus latihan vocalizing ya. Jadi vocalizing itu adalah latihan di mana kita bisa melatih mulai yang pertama itu dari artikulasi, mulai dari latihan intonasi juga, bahkan kita juga bisa melatih ketahanan nafas. Karena ketahanan nafas ini diperlukan juga sebagai daya tahan kita ketika sedang tampil di depan publik seperti itu. Oke. Kamu gimana perasaannya nih, Nok? Ini persiapannya sudah sebentar lagi loh ya. Iya betul, udah sebentar lagi. Tentunya kalau ditanya tentang perasaan, selain aku senang banget bisa jadi salah satu bagian dari kesempatan yang luar biasa untuk seluruh anak muda Jawa Barat tentunya dan bisa menjadi representatif Kabupaten Cirebon. Aku juga bangga sekali bisa jadi representatif Kabupaten Cirebon karena kalau misalnya pengen bicara lebih dalam lagi mungkin ya Kak, karena aku salah satu anak dari daerah perbatasan Kabupaten Cirebon yang mungkin dari segi pendidikan secara taraf pendidikannya belum begitu merata dan aku merasa bangga sekali bisa terpilih untuk menjadi anak muda Kabupaten Cirebon yang punya kesempatan untuk bisa mengadvokasikan potensi-potensi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon. Mantap sekali ya, lugas nih ya apa yang disampaikannya ya. Oke, dari mana asalnya? Aku dari Kecamatan Sedong. Sedong. Oke, kalau Kacung Hadi? Baik, kalau saya dari Kecamatan Talun. Kecamatan Talun. Kecamatan Talun, Oke. ya. Ini gimana persiapannya nih menghadapi nanti di Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat? Tentunya persiapannya banyak sekali ya Kak. Kita mulai persiapan dari bulan Agustus kemarin dan sampai detik ini kita masih banyak persiapan yang dilakukan. Dan tentunya saya sangat bangga menjadi putra daerah Kabupaten Cirebon dan mewakili Kabupaten Cirebon di ajang Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2024. Saya sangat bangga sekali tentunya. Gak bisa berkata-kata karena di luar ekspektasi Kak. Saya masuk Nokacung itu di tahun 2022 dan nggak nyangka bisa sampai berdiri detik ini dan mewakili Kabupaten Cirebon. Oke, ini orang-orang pilihan ya Coach ya? Ya, terpilih. Bangga sekali pastinya ya. Betul. Oke, targetnya apa nih? Ke Kacung dulu nih. Targetnya Menang dong pasti harus ya. menang, harus jadi pinilih. menang. Harus ya. pinilih. Oke. Pasti juga ini dengan apa yang disampaikan tadi Coach, ini banyak sekali yang diberikan ya. Setiap harinya mendapatkan pembinaan-pembinaan ya. Ini bagaimana kamu? Enjoy nggak? Enjoy banget karena sebelumnya juga mungkin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam upaya persiapan kami tentunya menuju Mojang Jajaka Jawa Barat. Apalagi punya coach seperti Pak Bayu luar biasa sekali. Mantap. Kelasnya Galak nggak sih? baik banget. Baik banget ya. Iya. Waduh, mantap sekali Betul. ya. Aku ngerasanya khususnya di kelasnya Pak Bayu ya, cara mengemas pembelajaran public speaking ini lebih ke anak Gen Z banget, lebih adaptif sama kita karena kita juga termasuk generasi muda. Jadi kita lebih enjoy dan ngerasa bahwa pembelajaran public speaking ini mudah dimengerti dan mudah untuk kita serap. Apalagi sebetulnya pembelajaran public speaking ini kan cukup krusial dan tricky ya Kak. Jadi bisa kita anggap mudah, tapi juga sebetulnya tidak semudah itu gitu. Banyak beberapa hal yang memang harus kita perhatikan, mulai dari tekniknya, intonasinya, bahkan dari gesture-nya juga. Dan ternyata setelah diedukasi sama Pak Bayu, ada beberapa teknik nih yang memang khusus diperuntukkan untuk ajang-ajang pageant seperti itu. Dan kita belajar banyak banget dari Pak Bayu. Ini sangat bermanfaat sekali Betul ini ya. sekali. Oke, jadi banyaknya praktek ya? Iya Kacung betul, ya? langsung praktek kita. Langsung praktek. Oke. Komunikasi gimana sih yang disampaikan ini, yang diterapkan Coach Bayu ini ya untuk kamu, kemudian nanti kamu sebagai bekal nanti saat mengikuti ajang di Jabar? Banyak sekali ya, ternyata cara berkomunikasi itu banyak sekali tekniknya ya, mulai dari teknik vokal, intonasi dan sebagainya. Dan kemarin kita salah satunya
dikasih materi mengenai elevator pitch ya Teh ya. Betul. Apa itu bisa disampaikan ya? Ya, elevator pitch sebetulnya kita juga awalnya nggak tahu elevator pitch apa. Ternyata itu cara mudah kita untuk memperkenalkan diri secara singkat, kurang lebih selama 60 detik gitu kurang lebih. Dikasih tips-tipsnya. Dikasih ya? tips and triknya. gitu Lihat ya? itu nggak semua orang tahu. Udah pengalaman pasti ya. Jadi dengan ajang-ajang seperti ini ya Coach ya. Oke, apa yang nanti akan disampaikan nanti saat mengikuti Mojang Jajaka itu? Apa ya semacam potensi yang kita miliki di Kabupaten Cirebon? Sebetulnya karena tahun ini Mojang Jajaka Jawa Barat 2024 ini cukup spesial dari ajang-ajang sebelumnya. Temanya apa sih? Betul, sebetulnya kalau tema tahun ini pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mengekskalasikan potensi pariwisata di tiap daerahnya, tentunya dengan kolaborasi Pentahelix. Dan kita berdua, Elisa bersama Kacung Hadi itu coba untuk bisa mengimplementasikan tema ini yang direlevankan dengan potensi yang ada di Kabupaten Cirebon dalam proyek sosial yang kita bangun. Kalau Elisa fokusnya di edukasi, kalau Hadi di ekonomi kreatif dan menggabungkan antara Pokdaris kelompok sadar wisata. Oke, jadi masing-masing punya ini ya, tugas masing-masing Tugas ini ya, masing-masing. fokusnya. Iya. Oke, kalau kamu bagaimana detailnya? Kalau saya advokasinya mengenai ekonomi kreatif yang dimana saya menggabungkan, mengguide mengenai Pokdarwis, kelompok sadar wisata agar ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon semakin maju, berdaya saing tinggi dan menjadi ekonomi kreatif unggulan tentunya. Oke, Coach kurang apa lagi nih mereka? Mereka itu sebenarnya menurut saya sudah tidak ada kurangnya. Wih, mantap ya. Hanya, nah ini yang tadi saya bilang, mental ini kan harus lebih kuat, ya. Groginya harus lebih dikuasai, harus lebih dikontrol. Karena grogi itu sebenarnya sama dengan rasa takut kita kayak pernah kan ngalamin yang namanya takut sama hantu gitu ya. Oh iya. Nah, jadi satu hal yang harus diketahui bahwa rasa grogi itu tidak bisa dihilangkan. Akan tetapi, kenapa kok ada tuh teman-teman saya yang rasa groginya bisa hilang? Itu sebenarnya bukan hilang. Tapi bagaimana kita secepat mungkin bisa menguasai diri untuk tidak fokus pada groginya. Itu dia. Itu rahasianya. Jadi ketika kita bisa tampil ya, kayak Manovi nih, Manovi sering tampil depan kamera. Awal-awal pasti grogi kan? Betul. Nah, tapi sering berjalannya waktu, sebenarnya Mbak Novi menemukan bagaimana caranya secepat mungkin ketika kamera sudah on, langsung grogi itu tidak menjadi fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya adalah menyelesaikan goals. Oke. Ya kan? Goalsnya apa? Siaran kan seperti itu, Betul. menyampaikan informasi. Nah, itulah sebenarnya yang harus dilakukan seorang public speakers, termasuk duta-duta pariwisata ini. Seperti itu. Oke. Tapi ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Harus ada Betul. pelatihan-pelatihan yang diberikan gitu Coach ya. Iya. Oke, ini sejauh ini yang menjadi bekal mereka gitu ya. Saat nanti di ajang yang lebih besar itu kan ya. Pastinya juga kan harus dibekali dengan kemampuan yang mumpuni ya. Betul. Oke, nanti bagaimana nih? Didampingi terus sampai saat di sana juga? Nggak mungkin dong ya? Insya Allah berangkat juga. Oh, berangkat juga. Insya Allah. Tapi saat hari hanya itu kan pasti akan dilepas mereka. Ya, memang kita juga kan tidak bisa mendampingi sampai ke hari H, karena beberapa hari sebelum D-Day-nya atau hari H-nya, itu kan kita juga sudah tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Mereka sudah di karantina, persiapan. Nah, kita memang hanya bisa membekali sampai sebelum karantina. Nah, itu yang selalu saya masih berkomunikasi juga sama Hadi dan Elisa. Saya meyakinkan mereka juga bahwa ketika kita tampil, ketika kita merasa yakin sama diri kita, maka audiens pun akan yakin sama apa yang kita miliki. Gitu. Bagaimana audiens mau yakin kalau kita sendiri tidak yakin sama diri kita? Betul. Harus yakin dulu gitu ya. Harus. Oke. Dan di sana juga kan ada kayak semacam unjuk kabisa ya? Ya. Itu nanti apa? Kamu ngapain nanti? aku sebetulnya pupuh. Apa itu? Iya, tembang Sunda. Karena sebetulnya itu juga ada story-nya, kalau boleh. Karena Cirebon ini kan akulturasi budaya ya, budaya Sunda dan Cirebonan. Jadi kita coba mengangkat sisi itu yang mungkin pada kesempatan di Mojang Jajaka sebelumnya belum sempat di-up. Jadi aku pupuh, nanti Hadi Hadi apa ada Kecapi. Wow. Ini baru nih di Kabupaten Cirebon. Biasanya unjuk bisa di Kabupaten Cirebon ini, dari Kabupaten Cirebon nari seringnya. Dan kita membawakan sesuatu yang hal-hal berbeda baru, ya? iya, Sesuatu yang dari baru. tonton sebelumnya. Itu memang sudah bisa atau dilatih itu, Coach? Kacung Hadi ini? Kalau unjuk kabisa kan memang itu adalah kemampuan yang mereka bisa. Oh, oke. Jadi
unjuk kabisa itu sebenarnya adalah kemampuan atau potensi ya yang mereka sudah miliki, tapi mereka optimalkan untuk ditampilkan sebagai salah satu sajian yang ada di finalis Mojang Jajaka Jawa Barat. Gitu. Oke, apa yang disampaikan kepada para finalis ini, khusus untuk warga juga nih, warga Kabupaten Cirebon? Jadi mungkin untuk ini dulu ya, Hadi sama Elisa dulu ya, Kacung Hadi dan Nok Elisa. Jadi intinya jangan pernah merasa orang lain selalu di atas kalian. Karena setiap orang itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi tonjolkan saja kelebihan kalian, maka sisanya biarkan alam semesta yang memberikan penilaian. Keren banget nih ya, ini kan kata-katanya ya. Oke, untuk warga Kabupaten Cirebon jangan lupa supportnya ya. Ya, untuk warga Kabupaten Cirebon jangan lupa juga ya supportnya untuk Kacung Hadi dan juga Nok Elisa sebagai perwakilan dari Kabupaten Cirebon untuk Mojang Jajaka Jawa Barat 2024. Dan semoga Kabupaten Cirebon dengan prestasi yang dibawa oleh Kacung Hadi dan Nok Elisa ini menjadi nilai plus bagi seluruh warga yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi doanya warga Kabupaten Cirebon ini sangat berpengaruh buat kita semua. Oke deh, kita akan lanjutin lagi perbincangan kita pemirsa dalam Dialogus, tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami, kita masih berbincang bersama dengan Disbud Par Kabupaten Cirebon, persiapan Duta Pariwisata Kabupaten Cirebon ke ajang Mojang Jajaka Jawa Barat. Masih ada di sini Nok Elisa Heldawati dan juga Kacung Hadi Pramono ya. Sudah hadir di sini narasumber lainnya ada Ibu Nani Amani selaku Subkoordinator Ekonomi Kreatif Disbud Par Kabupaten Cirebon. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, semangat Semangat luar biasa, kita ketemu lagi. Saya juga ini siap ya untuk memberikan yang terbaik kepada finalis kita nih ya. Siap. Oke ya. Oke, ngomong-ngomong Ibu Nani, ini terkait dengan finalis kita nih. Ibu melihatnya bagaimana nih? Dari Ibu sendiri dengan Nok dan Kacung kita yang nanti akan berlaga di Mojang Jajaka Jawa Barat. Istimewa nih ya finalis kita nih ya. Sekali ini finalis kita pada tahun 2024 ini ada Nok Elisa Heldawati dan Kacung Hadi Pramono. Di tahun ini mereka udah kami bekali dengan pembekalan public speaking, kemudian Inggris, kemudian dengan unjuk kabisa untuk pematangan. Di tahun ini mereka akan menampilkan pupuh dan kecapi. Optimis ya Bu? Optimis. Bahwa sesuatu yang membanggakan untuk wilayah Kabupaten Cirebon ya Bu ya. Oke, Bu, ngomong-ngomong ini kan sudah disampaikan ya, mereka ini akan berlaga nanti di Mojang Jajaka Jawa Barat ya. Untuk warga Kabupaten Cirebon nanti yang pastinya juga ingin mensupport nih, bagaimana? Apakah bisa nih mendukung datang langsung atau kita harus bagaimana nih Bu agar finalis kita ini keluar sebagai juara nih? Oh iya, kami dari Kabupaten Cirebon berharap masyarakat Kabupaten Cirebon turut mendukung finalis dari Kabupaten Cirebon dengan Nok Elisa Heldawati dan Kacung Hadi Pramono dengan cara, ada dua cara. Yang pertama dengan scan kris dengan kode Hadi Pramono nomor 25, setiap kelipatan 5.000. Kemudian untuk Nok Elisa sama dengan scan kris yang ada di selebaran ini. Kemudian nomor, jangan lupa nomornya 26. Masing-masing kelipatan 5.000. Jadi untuk Elisa 5026 dan untuk Hadi 5025. Oke, 25 ada 26 gitu ya Bu Nani ya. Ada satu lagi caranya. Datang langsung atau gimana nih Bu? Dengan pembelian Cokodot untuk Mojang Jajaka Motekar. Itu kami menerima pemesanan edisi khusus Cokodot Mojang Jajaka 2024. Bisa menghubungi langsung di Spudpar, nanti akan difasilitasi dengan Nok dan Kacung yang di lapangan. Oke, ada dua cara ya Bu Nani ya. Yang pasti kita sebagai warga Kabupaten Cirebon harus mensupport ya Duta Pariwisata kita nanti di ajang yang sangat luar biasa itu ya. Oke, Ibu sendiri apa yang ingin Ibu sampaikan dari bidangnya Ibu ya Bu ya. Ini kan mereka nanti akan tampil ya, menunjukkan sesuatu yang dimiliki ya, khususnya juga promosikan potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Cirebon ya Bu. Ibu melihatnya bagaimana? Ini pupuh dan juga kecapi. Ini kan sesuatu yang berbeda ya Bu ya. Oke, ini ada kesulitan nggak ya Bu?
Nok Elisa dan Kacung Hadi sudah punya potensi, jadi kami hanya mengasah agar bagaimana itu lebih indah untuk disajikan kepada masyarakat Jawa Barat. Jadi ini lebih dipantapkan lagi ya potensi yang Betul. mereka miliki ya. Dimatangkan. Oke, belajarnya bagaimana nih? Kita disediakan coach dari Dinas Pariwisata tentunya oleh salah satu seniman dari Kabupaten Cirebon juga, dan sebetulnya ini juga menjadi poin yang luar biasa sekali bahwa dinas mengakomodasi banyaknya seniman dan juga bisa menjadi satu kolaborasi pentahelix tentunya, di mana seniman Kabupaten Cirebon bisa memberdayakan dan mendukung potensi anak muda Kabupaten Cirebon untuk bisa tampil di Majang Jejaka Jawa Barat 2024. Oke, ini soal pariwisata. Menurut kamu pariwisata di Kabupaten Cirebon bagaimana? Oke, Kacung Hadi. Oke, pariwisata di Kabupaten Cirebon itu tentunya banyak sekali ya Kak, mulai dari alam, kebudayaan, terus keagamaan juga. Dan pariwisata di Kabupaten Cirebon ini bukan hanya mengenai keagamaan atau yang ada di Makam Sunan Gunung Jati saja, tapi melainkan alam. Kemarin kita baru saja bikin video profil ya Teh ya, Betul sekali. yang dimana itu kita di Batu Lawang. Di Batu Lawang. Dan semua orang itu belum tahu Batu Lawang itu di mana. Waduh, sampai di atasnya itu Betul. keren banget tuh ya, indah di situ ya. Betul, yang suka alam nih khususnya di Kabupaten Cirebon, kan katanya Kabupaten Cirebon ini dataran rendah nih, sama aja kayak Kota Cirebon gitu ya. Ternyata Kabupaten Cirebon juga punya alam, yaitu di Batu Lawang gitu. Oke, itu sangat disayangkan kalau misalnya belum sebagai warga Kabupaten Cirebon harus datang ke sana ya. Harus. Banyak potensi-potensi yang harus didatangi ya, dari objek wisatanya dan macam-macam ya Bu ya. Oke, Ibu Dani sendiri ini fokusnya untuk tahun ini apa lagi nih Bu Dani di bidangnya Ibu? Kami menggali potensi Nok dan Kacung yang ada itu untuk bisa mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon. Beberapa objek wisata, kemudian destinasi wisata dan daya tarik wisata serta produk kreatif mampu diangkat oleh Nok dan Kacung Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk ekonomi kreatif dan pariwisata yang lebih maju dan berkembang untuk Kabupaten Cirebon. Oke, ekonomi kreatif kita banyak nih ya. Dari Banyak kamu sendiri sekali. apa nih yang akan kamu sampaikan nanti di Majang Jejaka? Oke, kalau misalnya untuk kita berbicara tentang ekonomi kreatif, kebetulan kemarin di karantina Majang Jejaka Jawa Barat itu juga ada challenge untuk membuat konten salah satu ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan kemarin aku memilih salah satu ekonomi kreatif yang tentunya menjadi salah satu bukti bahwa daya kreativitas masyarakat Kabupaten Cirebon itu tidak pernah berhenti dan mampu bersaing tentunya dengan daerah lain. Dan ini align juga dengan tatanan atau pemetaan dari ekskalasi ekonomi kreatif yang ada di Jawa Barat, di mana memang kita harus punya produk-produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi tentunya, dengan harapan bisa bersaing di global tentunya. Dan kemarin aku memilih Abicraft. Iya. Abicraft. Afik. Iya. Oke. Abicraft. Jadi itu salah satu kerajinan gerabah yang banyak sekali, Oh, unik dari banget. gerabah. Betul. Dan di sana juga banyak sekali kegiatan pembuatan gerabah yang bisa menjadi kegiatan yang menarik tentunya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Dan aku pikir juga ini bisa menjadi salah satu poin kita mendukung dalam upaya perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cirebon tentunya. Langsung buat juga tuh kamu ya. Betul, ada package-nya itu. Oh, oke. Terbuka untuk semua masyarakat tentunya. Kalau Kacung Hadi apa nih? Baik, untuk ekonomi kreatif kemarin ada challenging juga ya Teh ya. Dan saya kemarin mengangkat mengenai ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Talun. Apa tuh? Itu ekonomi kreatifnya mengenai kuliner. Kuliner. Kuliner itu banyak sekali. Ternyata di Kecamatan Talun itu ada yang namanya kuliner Talun. Kuliner Talun. Iya, festival kuliner Talun, Rindu Talun. Oh, Dan iya, itu. tahu festival Tahu, Talun tahu, Ngangen tahu. nih yang kemarin bulan Juli diadakan. Betul. Iya. Itu bikin kangen emang bener ya. Betul, Berani bikin ya, kangen Bu? karena setiap tahun ada. Iya, iya, Itu iya. bikin kangen, dan di situ banyak sekali ekonomi kreatif yang berjajar di situ. Tentunya ekonomi kreatif dari Kabupaten Cirebon. Oke, ini juga penting ya Bu ya untuk bisa mempromosikan ekraf yang kita miliki ya Bu. Oke, Ibu sendiri ini targetnya apa nih Bu? Kami berupaya agar produk-produk kreatif dan pariwisata di Kabupaten Cirebon tuh bukan hanya ada, tapi juga dikenal masyarakat Kabupaten Cirebon, bisa mencintai. Oh iya, kita punya sumber daya baik pariwisata maupun ekonomi kreatif yang memang layak untuk dicintai, layak untuk
diberdayakan oleh masyarakat kita, bukan hanya kita sendiri tapi juga keluar wilayah Kabupaten Cirebon. Masing-masing wilayah kan punya ciri khas masing-masing ya. Betul. Desa yang ada di Kabupaten Cirebon itu kan dengan berbagai ciri khasnya Bu Dani ya. Betul. Oke. Yang paling menonjol apa sih Bu? Apa semuanya ini punya keunikan tersendiri? Masing-masing punya keunikan. Jadi tidak bisa dinilai dari kacamata kita sendiri karena masing-masing itu dari pariwisata kuliner kita ada, pariwisata religi kita ada, pariwisata alam juga ada, pariwisata budaya ada gitu. Cirebon sangat kaya nih. Kita bangga ya sebagai orang Cirebon nih ya. Sangat bangga. Oke, dengan apa yang dimiliki ini juga sebagai magnet ya. Oke, tugas kamu berat loh. Berat nggak sih? Gimana nih? Nok. Sebetulnya kalau dikatakan berat, betul berat. Tapi kita berdua dengan rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap Kabupaten Cirebon menjalani ini dengan sangat enjoy dinikmati. Karena ini juga menyangkut dengan tanggung jawab dan kepercayaan seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi kita berdua mengusahakan yang terbaik tentunya untuk bisa jadi representatif Kabupaten Cirebon dalam Pasanggiri Mojang Jejaka Jawa Barat 2020. Ini semoga dengan adanya Kacung Hadi, Nok Elisa ini memotivasi generasi muda yang lainnya Bu Dani ya. Betul. Ini untuk bisa berprestasi, apalagi ini bisa menunjukkan kemampuannya ya di ajang-ajang yang bisa membanggakan wilayah kita ya. Oke. Dari Kacung Hadi apa yang ingin disampaikan kepada generasi kita nih? Ini teman-teman kamu yang lainnya bagaimana? Baik, untuk generasi milenial, generasi Gen Z yang seumuran dengan saya, jangan malu untuk mempromosikan pariwisata dan kebudayaan yang ada di sekitar. Karena pariwisata bukan hanya tentang keindahan, melainkan cinta pada tanah kelahiran. Luar biasa sekali. Dari Nok? Ya, mungkin aku ingin menyampaikan kepada seluruh generasi muda bahwa kita sebagai generasi muda dan tentunya sebagai stakeholder ke depannya untuk bisa membawa potensi Kabupaten Cirebon ke kancah yang lebih tinggi, tentunya kita harus terus mau untuk berkembang tentunya dan terus mempersiapkan diri untuk bisa bersaing dengan daerah-daerah lain tentunya, apalagi Kabupaten Cirebon punya potensi yang luar biasa sekali. Kita ini cahaya segitiga rebana, jadi kita harus mau untuk bisa terus berkembang dibandingkan daerah lain. Jangan sampai kalah ya, kita ini luar biasa ya. Ibu sampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon. Baik, kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon mohon dukungannya untuk finalis dari Kabupaten Cirebon untuk Mojang Jajaka Jawa Barat tahun 2024. Dan kami juga memberikan informasi bahwa di tahun 2025 kami membuka Pasanggiri Nok dan Kacung tahun 2025 yang stay ya, infonya di Instagram Disputpar Kabupaten Cirebon. Ini yang berminat ya Bu ya. Harus ikut Cirebon. ya Bu. Iya, Noka Cirebon Instagram. Oke, bisa diklik di Instagramnya Noka Kabupaten Cirebon. Iya, Oke, untuk informasi lebih lanjut yang tertarik nih ya, untuk adik-adik kita nih generasi penerus bangsa ya Bu ya, yang punya potensi sangat luar biasa bisa ikut di ajangnya Nok dan Kacung 2025. Oke, sudah dibuka Bu berarti ya? 2025. Oke, nanti sedang persiapan berarti Iya, ya. betul. Oh, ini awal tahun disambut dengan luar biasa informasi ini ya Bu ya. Semoga nanti bisa memotivasi yang lainnya agar bisa seperti Nok Elisa dan juga Kacung Hadi ya. Sukses ya. Semoga Amin, semuanya berjalan amin. lancar, Semoga bawa ya. hal yang baik ya untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang membanggakan pastinya ya. Semoga lancar, tidak ada hambatan semuanya ya. Oke, Ibu Dani terima kasih banyak ya sudah hadir di studio kami dengan Disputpar Kabupaten Cirebon juga terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita doakan semoga ini perwakilan dari Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan juara. Ya, oke. Saya Novia Putri pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.